الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih dalam pembahasan beberapa contoh dari ibadah-ibadah. Contoh dari ibadah. Dan terakhir pembahasan raja kemarin ya. Ya. Khaufu min adabih, dan selanjutnya kata beliau takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, takut bersama dengan raja dan bersama dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tiga perkara yang merupakan rukun dari rukun ibadah. Rukun dari rukun ibadah. Penegak dari penegak ibadah. Tidak akan tegak ibadah kecuali harus dilandasi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azabnya, dan sekaligus hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kita ungkap ayat yang menjelaskan perkara ini semuanya. Ya, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Mereka itu orang-orang kafir adalah orang-orang yang menyeru kepada siapa? Ya, ternyata yang mereka seru di antara bentuk yang disembah oleh orang kafir adalah ternyata orang-orang mulia, orang-orang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana sifatnya yang disembah. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka terus-menerus mengupayakan jalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Target mereka adalah ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Jadi di sini terkandung prinsip cinta. Iya, rukun cinta. Landasan mereka dalam ibadah kepada Allah adalah ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Semakin mendekat kepada Allah. Ini tidak lain. Karena cinta. Terus apa lagi? Wa yakhaf ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan. Ditambah lagi sifat selanjutnya wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Sungguh azab dari Rabb kamu adalah sesuatu yang sangat ditakuti. Inilah ibadah itu tegak. Di atas inilah penghambaan itu tegak. Dan telah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul menginginkan kita terus-menerus
terus menerus menanamkan, menguatkan, memupuk, menyempurnakan 3 perkara ini yang merupakan rukun dari semua ibadah kita. Apakah ibadah di masjid atau ibadah di luar masjid. Di mana Allah didik kita banyak perkara. Di antaranya dalam bacaan suratul Fatihah. Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan firman-Nya, hamadani abdi, bagi mereka yang membaca kalimat ini. Allah menjawab dengan firman-Nya, hambaku telah memuji saya. Di dalam ucapan alhamdulillahi rabbil alamin terkandung cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hamdun adalah pujian kepada Dia yang dilandasi dengan cinta, pembesaran, pengagungan kepadanya. Rahmanir Rahim. Allah Maha merahmati, Maha mengasihi. Rahmat Allah melingkup segalanya. Siapa yang yakin akan perkara ini, maka pasti ketika dia baca dan yakin Allah Maha merahmati, maka di sana harapan dia kepada Allah yang Maha merahmati tidak akan pernah terputus. Terus menerus dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia lanjutkan dengan bacaan Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, kalau dia yakin maka dia yakin akan ada hari pembalasan yang sangat luar biasa dan sangat dahsyat, yang ternyata Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa hari pembalasan. Maka di sana jamaah akan lahir takut, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 kalimat-kalimat mulia ini, di sanalah kita baru menyatakan pada ayat selanjutnya, ayat yang kapan kita baca Allah Subhanahu wa taala jawab dengan firman-Nya, hada baini wa baina abdi, inilah antara saya dengan hamba, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Kenapa baru dimunculkan di sini pernyataan ini? Jadi di sinilah puncak pernyataan itu akan betul-betul jadi, betul-betul hanya kepada Allah. Sebab apa? Kekuatannya karena cinta semata kepada Allah. Karena harapan penuh kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul ibadah itu murni. Sebab kemurniannya bersumber dari kemurnian cinta, kemurnian harapan, dan kemurnian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di sini, maka terkumpul sebab-sebab terbesar datangnya pengabulan doa. Dan Masya Allah, memang di ayat selanjutnya adalah doa yang Allah akan jawab bagi siapa yang membacanya. Walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beri kami hidayah ya Allah kepada berada dan terus menerus di atas jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka, bukan jalannya mereka-mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalannya mereka-mereka yang sesat. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun khauf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum, innama dzalikum asy-syaitan yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Perhatikan ayat ini. Innama dzalikum asy-syaitan yukhawwifu awliya'ah. Yang itu tidak lain kecuali hanyalah syaitan yang mempertakut-takuti wali-walinya. Siapa yang menjadikan sebagai syaitan, maka dia akan dipertakuti oleh syaitan. Hubungan dengan takut ini, apa kata Allah? Fala takhafuhum, maka jangan sekali-sekali kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, setelah pelarangan tidak boleh takut kepada mereka, justru perintah Allah, wa khafuni, dan takutlah kalian kepada aku. Kenapa? Sebab yang diinginkan kemurnian takut. Dan ini adalah syarat keimanan. Makanya kalimat selanjutnya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Artinya, kalau ada iman, maka tidak akan takut kepada mereka, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini terlihat
besarnya nilai takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang juga kita mengenal kata khasyah. Khasyah juga didefinisikan, diterjemahkan dengan kata takut. Khasyatullah. Ini takut juga. Sudah lewat ya pada pembahasan lalu. Khasyah ini juga takut. Iya. Khasyah itu takut yang dilandasi karena ilmu. Iya. Ilmu akan yang ditakuti. Semakin kita ilmui, semakin kita ketahui, iya, maka semakin besar takut. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Tak ada yang yakhshallah, yang takut kepada Allah min ibadihi dari hamba-hamba Allah kecuali hanyalah al-ulama, orang-orang yang diberi ilmu. Di sini Allah mempersyaratkan dan memang hanya mengkhususi yang mempunyai khasyatullah, mereka yang mempunyai ilmu. Di antara bentuk takut, ada takut yang tidak dilandasi oleh ilmu. Ada takut yang tidak dilandasi oleh ilmu. Adapun khasyatullah itu karena ilmu. Dan takut ini adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Di dalamnya terdapat banyak jenjang. Di dalam penghambaan takut ini banyak jenjang. Antara jenjang takut yang sangat besar adalah takut kalau amalannya tidak diterima. Ini takut setelah beramal. Kalau takut setelah berdosa, itu bagus. Tetapi ini masih di bawah. Kalau tidak takut sudah berdosa, tidak takut lagi, ini bahaya sudah. Orang-orang yang hebat takutnya, jangankan karena dosa, amalannya saja, bisa melahirkan takut. Takut dari sisi mana? Takut, jangan-jangan amalan mereka tidak diterima. Inilah yang mendorong mereka untuk terus memperbaiki amalan, sebab mereka yakin belum ada jaminan. Dan di antara jenjang takut yang sangat luar biasa besarnya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, takut akan apa dan bagaimana nantinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar berita. Hanya sekedar berita yang datang dari Al-Qur'an, datang dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada hari kiamat. Allah akan mengadili, Allah akan ini. Tapi bersamaan dengan itu dia sudah takut. Takutnya sudah di sana. Ini takut yang sangat besar kedudukannya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka dengan 4 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi mereka yang takut akan bagaimana kedudukannya di hadapan Allah, bagi mereka 2 surga. Takut. Bagaimana kedudukannya? Ada 2 penafsiran di sini. Yang pertama, mereka takut maqam di sini kedudukan kebesaran Allah. Mereka takut akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Benar, bagus. Tetapi dikuatkan Ibnu Qayyim, takut di sini adalah bermakna maqam Rabbi di sini bermakna dia takut akan maqam dia. Maqam di sini pelakunya adalah dia. Maqam dia. Kalau yang tadi apa? Maqam Allah. Maqam Allah artinya apa? Kedudukan, kebesaran, keagungan Allah. Dia takut akan. Kalau penafsiran yang kedua dan ini dikuatkan, itu apa? Dia takut akan maqam dia. Bagaimana dia ketika dia berdiri? Bagaimana dia ketika diperhadapkan maqam Rabbih di hadapan Rabbnya? Kemudian saat orang banyak berfikiran hanya terhadap apa yang nampak, hanya berfikiran terhadap hawa nafsu, hanya berfikiran terhadap apa yang bisa langsung dilihat, bisa langsung dirasa, bisa langsung diini, tetapi ternyata orang ini justru pikirannya menembus dunia, masuk ke negeri akhirat. Keyakinan yang sangat luas, sangat hebat, mampu melahirkan kekuatan menembus penghalang-penghalang sehingga takutnya sampai ke sana.
Ini namanya pandangan hati. Iya. Ini dikatakan dengan kekuatan memandang hati. Hati yang melihat. Jadi bisa. Jadi hati yang melihat itu sama sekali tidak ada hubungan dengan ini. Pandangan hati sama sekali tidak ada hubungan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat tentang takut ini. Kata Syekh selanjutnya, wa amsalu dzalika, dan yang semisal itu, hiya minal ibadah, dan yang semisal ini, hiya minal ibadati lillah, seluruhnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruhnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini nampak jelas, ya, kita telah selesai pada pembahasan definisi ibadah. Kemudian contoh-contoh ibadah. Dan ketika beliau menjelaskan contoh-contoh ibadah, beliau menjelaskan, iya, ada ibadah yang merupakan ucapan, ada ibadah yang merupakan amalan, dan ucapan itu ada ucapan batin dan ada ucapan yang zahir. Sebagaimana amalan, ada amalan batin, ada amalan lisan, dan ada amalan zahir, anggota tubuh. Dan Masya Allah, beliau telah menetapkan banyak jenis ibadah. Kata beliau, wa amsalu dzalika, dan yang semisal itu. Ini jelas menunjukkan bahwa ibadah tidak terbatas dari apa yang disebutkan di sini. Yang semisal ini, semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya kemana? Lihat definisi. Gimana definisinya? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batinah. Ibadah adalah kata yang melingkup segala perkara yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Apakah dia berupa ucapan, berupa amalan yang batin maupun yang zahirah, yang nampak. Baik. Selanjutnya beliau berkata, wa dzalika anna al-ibadata lillah hiya al-ghayatul mahbubatu lah. Ardiyatu lah. والتي خلق الخلق لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقولهم وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Selanjutnya kata beliau, wadzalika, dan hal itu jelaskan bahwa al-ibadah lillah, ibadah kepada Allah itu adalah al-ghayatul mahbubatulah, puncak cinta kepada Allah, mardiyatulah, dan betul-betul diridai olehnya. Ibadah adalah puncak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan dijelaskan. Nanti beliau akan urai lebih dalam lagi dalam pembahasan jenjang-jenjang cinta. Nanti beliau akan sebutkan. Yang mana puncaknya adalah lahirnya ibadah. Itulah ibadah. Di sini tidak lepas dari definisi yang di atas. Kalau di sini beliau mengatakan ibadah kepada Allah adalah puncak cinta kepada Allah dan puncak perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah memang merupakan perkara yang Allah cintai dan perkara yang Allah ridai. Dan beliau jelaskan lebih jauh lagi. Wallazi khalaqal khalqa laha,
Yang mana ibadah inilah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk. Masuk dalam menjelaskan pentingnya ibadah ini. Pentingnya ibadah. Setelah beliau menjelaskan definisi ibadah, jenis-jenis ibadah, maka beliau menjelaskan, sekarang mau menjelaskan ayat-ayat yang menjelaskan pentingnya ibadah ini. Pertama, beliau menegaskan bahwa ibadah ini yang menjadi maksud Allah mencipta makhluk. Ibadah ini yang menjadi maksud Allah mencipta makhluk ini. Ini ilmu penting. Ini ilmu penting. Ini ilmu yang sangat penting. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun. Liya'budun. Kecuali untuk ya'buduni, supaya mereka beribadah kepadaku. Ya'buduni. Di situ di kasrah menunjukkan ada ya. Sebab asal katanya ya'buduni. Ada ya di situ. Tapi dalam penulisan di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan ya-nya. Tetapi ditinggalkan alamat yang dengannya bisa diketahui ada ya. Nunnya di kasrah. Nunnya di kasrah. Dan dia adalah nun wiqayah. Dan nun wiqayah bergandengan dengan ya mutakallim. Ya yang bermakna saya. Nunnya fi'il madhi, fi'il mudhari, asalnya kan ya'buduna. Terus ada ni. Ini asalnya ya'buduna ni. Ya'buduna ni. Mana nanya? Nanya dihilangkan karena ada li. Tinggal ya'budu ni. Selanjutnya ya-nya dihilangkan dan cukup nun yang mewakili, nun di kasrah menunjukkan adanya ya. Saya tidak mencipta, wa ma khalaqtu. Saya tidak mencipta. Tidak mencipta jin dan manusia. Maksudnya saya tidak mempunyai maksud. Tidak ada maksud sama sekali dalam mencipta jin dan manusia. Ini penafian. Setelah penafian disusul dengan illah. Kecuali liya'budun. Berarti apa? Maksudnya memang khusus untuk ini. Makanya datang dalam bentuk menolak, baru kemudian datang dalam bentuk penetapan. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Itu ayatnya. Saya mencipta jin dan manusia supaya mereka beribadah kepada Aku. Bukan ini ayatnya. Tapi ayatnya, saya tidak mencipta jin dan manusia, kecuali hanya harus ada makna hanya di sini. Sebab kalimatnya penafian, tidak ada maksud yang lain. Lihat hebatnya kedudukan ibadah ini. Sebab dia menjadi maksud diciptakannya manusia ini. Kapan manusia tercipta tidak tahu maksud ini, luar biasa mengerikannya hidupnya. Kal'an'am balhum adal. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada hewan ternak. Walaupun punya banyak gelar, ada gelar-gelar di depannya, belakang namanya, atau mungkin di atas atau di bawah. Kalau dia tidak tahu maksud dia dicipta, untuk apa dia dicipta, bahaya besar. Kita sudah tahu. Sekarang kita sudah tahu. Sekarang alhamdulillah kita sudah tahu. Tapi tidak semua tahu itu yakin. Tidak semua yang tahu itu yakin. Betul-betul dicipta hanya untuk ini? Tidak semua yang yakin itu mengamalkan. Semua yang yakin mengamalkan.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, lihat apa yang kita lakukan. Lihat apa yang kita lakukan di masjid, apa yang kita lakukan di rumah. Jangan keluar dari maksud. Jangan keluar dari maksud. Sampai urusan yang berbau keduniaan arahkan juga kepada maksud ini. So, hidup di muka bumi tidak lepas dari urusan keduniaan. Orang yang melihat memberikan keseimbangan antara dunia dan akhirat katanya. Harus seimbang dunia akhirat. Gimana bisa seimbang? Dunia sesaat, sementara akhirat kekal. Tidak cocok itu. Adil. Benar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, "Wabtaghi." Cari. Upayakan ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Apa yang Allah berikan kepada kalian untuk apa yang Allah telah persiapkan untuk kalian, berikan kepada kalian berupa daral akhirah, negeri akhirat. Ini maksud ibadah kesana. Cari itu, beragama, wujudkan ibadah, untuk negeri akhirat. Kemudian menyusun wala tansa, dan jangan lupa nasibaka minad dunya, bahagianmu di dunia. Jadi perintahnya apa? Kemudian jangan lupanya di mana? Apa jangan lupanya? La tansa, jangan lupa nasibaka minad dunya. Terus kalau dibalik berarti bertolak belakang berapa derajat itu? 180 derajat. Kalau dibalik, misalnya ya, cari kerja. Cari ini, jadi berhebat, tapi jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Ini terbalik kan? Terbalik berapa ini? Yang ini nih? 180? Iya, terbalik 180 derajat. Tapi itu pun yang terbalik 180 derajat ini sudah merupakan nasihat terbaik. Oleh sebahagian masyarakat. Sudah yang terbaik sudah. Banyak-banyak cari, ya tidak usah lagi sholat. Biar tidak sholat, tidak apa-apa. Orang yang lalai bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lalai bahwa dia dicipta dengan maksud yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nilai maksud kita dicipta itulah, disitulah kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhir. Tidak akan ada nilai di akhirat, kecuali harus menegakkan maksud kita dicipta ini. Hebatnya ibadah ini. Luar biasanya ini ibadah ini. Sudah satu? Pembahasan tentang kedudukan ibadah. Saya sangat tahu ayat ini sering dibahas. Dan saya sangat yakin yang kita baru dengar sekarang lain penekanannya. Kayak punya ilmu baru kan? Padahal sudah sering didengar ini. Kenapa? Apa karena saya hebat? Tidak. Bukan. Itu tidak lain jamaah, karena ayat-ayat Al-Quran memang bermanfaat bagi orang yang beriman. Fadzakir. Ingatan terus. Dapatkan ilmu dari satu ayat. Sekarang bagaimana menggunakan ayat itu supaya menambah. Yang jelas ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa suasana majelis ilmu itu mendatangkan berkah dalam ilmu. Berkah dalam ilmu. Kalau Ustaz saya berada dalam majelis ilmu kemudian dibahas itu, tapi tidak bertambah juga, berarti ada les. Ya mungkin ada beberapa kabel yang korslet atau apa. Apakah dari sisi penceramah atau dari sisi yang mendengar? Atau dari sisi suasana. Ada sebab-sebab yang menghalangi ilmu bertambah. Tapi asal majelis ilmu itu mendatangkan tambahan ilmu, berkah, sakinah. Siapa mengingkari kondisi-kondisi seperti ini,
maka cukup menunjukkan ketakaburannya. Dan siapa yang sudah merasakan kondisi-kondisi seperti ini, tapi kemudian masih ragu dan terus ragu, maka cukup merupakan tanda bahwa dia telah dipermainkan oleh syaitan. Dan cukup perkara itu menjadi tanda bahwa dia memiliki syubhat. Ada syubhat yang mengikat dia, sehingga kebenaran yang langsung dia telah rasakan itu tetap bagaimana diupayakan, diragukan lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat keutamaan kedua, wa biha ursila jami'ur rusul, kata beliau. Dan hanya dengan ini, beliau kembalikan, wa biha, hanya dengan ini. Kata biha dikedepankan. Beliau ingin menegaskan hanya dengan ini. Ini maknanya ini. Hanya dengan ini seluruh rasul diutus. Hanya dengan maksud ini seluruh rasul diutus. Kalau berbicara tentang rasul berarti berbicara juga tentang kitab. Rasul diutus, kitab diturunkan. Berarti ini semua maksudnya. Nah, tidak ada perkara lebih hebat dari ini. Terutusnya Rasul, turunnya kitab. Terutusnya Rasul, turunnya kitab. Disinilah peradaban manusia. Disinilah kehebatan dan kedudukan manusia. Disinilah kehebatan dan kedudukan manusia. Jadi pergolakan. Apa? Diutus Rasul, diturunkan kitab. Ada yang menerima, ada yang menentang. Semua pergolakan mengarah dari sini. Tidak ada pergolakan yang ada di dunia dari dulu sampai sekarang kecuali di sini. Pangkalnya adalah ibadah. Pada ibadah. Dalilnya, kata beliau sebagaimana ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Kenapa Nuh yang duluan? Sebab Nuh adalah Rasul yang pertama. Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi. Apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? A'budullah, ya qaumi a'budullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembah Allah Subhanahu wa taala semata. A'budullah, sembah Allah, ibadah kepada Allah. Kemudian ditegaskan, malakum, sama sekali tidak ada untuk kalian min ilah, satu pun ilah ghairuhu selain Allah. Banyak pembahasan dalam ayat ini sebenarnya. Nanti Syekh akan tegaskan lebih jauh lagi. Hanya saya ingatkan beberapa perkara penting. Yang pertama dulu di sini jelas sekali. Nabi Nuh apa? Nabi Nuh alaihi salam apa? Rasul pertama menyuruhkan kepada kaumnya apa? Ini. Kaumku sembah, ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah yang bagaimana itu? Yang berada di atas prinsip, lihat kalimat selanjutnya. Malakum min ilahin ghairuh. Sama sekali tak ada satu pun ilah. Satu pun ilah yang diibadahi. Ghairuhu selain Allah. Berarti ibadah apa yang diinginkan? Ibadah yang murni. Sama dengan ketika Allah menjelaskan maksud penciptaan. Datang dalam bentuk penolakan dan penetapan. Supaya melahirkan pemurnian ibadah. Sama juga ketika menjelaskan ini. Ibadah yang menjadi maksud adalah ibadah yang murni. Bukan sekedar sholat. Orang yang sholat belum tentu beribadah. Kenapa sampai ada waliyul musallin? Kenapa sampai ada orang yang sholat di darkil asfali minan nar, berada pada neraka paling bawah? Selain haji belum tentu beribadah. Sebab ibadah, yang diinginkan adalah ibadah yang murni. Ketika murni baru ibadah. Kalau tidak murni ada tambahan ibadah batilah. Kalau kita mau katakan ibadah batilah. Ibadah yang batil. Telah mengerahkan ibadah kepada selain Allah, ilah yang hak, ilah yang batil. Alih batilah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wa kadzalika qala Hud wa Shalih wa Syuaib wa ghairuhum liqaumihim. Demikian pula diucapkan Nabi Hud, Nabi Shalih dan Nabi Syuaib serta lainnya kepada kaumnya. Ini disebutkan dalam ayat jelas. Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi abudullah, ma lakum min ilahin ghairu. Sama lafadznya. Nabi Shalih juga mengatakan, ya qaumi abudullah, ma lakum min ilahin ghairu. Sama lafadznya. Nabi Syuaib juga mengatakan,
Ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghairu. Sama lafaznya. Wahai kaumku, ibadah kepada Allah. Sama sekali tak ada satupun ilah yang diibadahi selainnya untuk kalian. Sama sekali tidak ada. Sekali nyata. Ilah artinya yang berhak untuk diibadahi. Dan dalam kenyataan siapa? Hanya Allah kan? Iya. Selain Allah itu hanya dianggap. Dianggap sebagai sembahan. Orang menyembahnya karena dianggap sebagai sembahan. Tapi bukan sembahan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum." Itu tidak lain kecuali hanya nama-nama yang kalian namakan. Kalian dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Sama sekali Allah tidak pernah menurunkan satu pun keterangan tentang bolehnya. Adanya yang bisa dijadikan sebagai ilah. Lagi pula jamaah, ada ilmu bukan tentang nama Allah? Nama Allah. Apa artinya Allah? Artinya Allah. Penting. Antum tanya guru-guru tarekat di Maros, tidak ada yang tahu itu. Apa arti Allah? Kalau ditanya apa arti Ar-Rahman? Rahman dari kata rahmah, artinya maha merahmati. Apa arti Ar-Razzaq? Maha memberi rezeki. Apa arti Allah? Kita mau buat tarekat. Allah ya sama dari kata al-ilah, sama Ar-Rahman dari kata rahmat. Untuk memahami maknanya. Allah artinya yang kepadanya diserahkan ibadah. Allah artinya dzul uluhiyah, Ar-Rahman dzul rahmah, Ar-Razzaq dzul rizq, Al-Ghafur dzul maghfirah. At-Tawwab dzul taubah. Al-Alim dzul ilm. Allah dzul uluhiyah. Pemilik, uluhiyah. Apa uluhiyah? Yang kepadanya diserahkan ibadah. Jelas? Dan pernahkah ada yang bernama? Pernah dengar ada yang bernama Allah selain Allah? Kalau begitu tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Dari sisi nama saja tidak ada yang punya. Fir'aun mengatakan, Ana Rabb, pakai Rabb. Fir'aun, Ana Rabbukum la'ala. Saya adalah Rabb kalian. Pakai Rabb. Musailimah mengatakan Ar-Rahman. Dia Ar-Rahman. Tapi Allah tidak ada. Iblis juga tidak ada. Pernah mengatakan. Tidak ada sama sekali. Allah hanya Dia. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi yang diinginkan adalah kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang lain menegaskan perkara ini. Dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh betul-betul kami telah mengutus fi kulli ummah, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Perhatikan, sungguh kami betul-betul telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruan tiap rasul ini pada tiap umat mereka? Ani'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut, pasti bergandengan itu penolakan. Ibadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, tinggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man hadallah, maka di antara mereka ada yang Allah beri hidayah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang sudah pasti sesat. Ayat yang lain semisal dengan ini, Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Kami tidak pernah mengutus sebelum engkau Muhammad seorang rasul pun. Sebelum Nabi. Berarti Nabi juga. Berarti semuanya kena kan? Sebab tidak lagi setelahnya. Kami tidak pernah mengutus sebelum engkau seorang rasul pun. Illa nuhi, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya. Apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana. Bahwa tak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya saya. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Ini ayat sekaligus menjelaskan makna la ilaha illallah. La ilaha illa ana, tak ada ilah kecuali hanya saya. Maka fa'buduni, ibadahlah kepadaku. Kenapa maka ibadahlah kepadaku setelah la ilaha illa ana? Sebab pernyataan la ilaha illa ana, kalau kita akui ini, kita akui la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya saya, kita akui pernyataan Allah ini
Iya. Maka tidak ada pelaksananya kecuali hanya tegaknya ibadah. Fa'buduni. Maka ibadahlah kepada aku. Dan ingat, ibadah yang diinginkan adalah ibadah yang murni. Masya Allah, luar biasa. Semua Nabi dan Rasul menyerukan dakwah mereka di atas seruan ini. Baik, ayat yang semisal dengan ini. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh ini adalah umat kalian, umat yang satu. Kalian para nabi dan rasul. Mereka adalah satu umat. Wa ana rabbukum, dan saya adalah Rabb kalian. Fa'buduni, maka beribadalah kepada aku. Berarti apa? Berarti apa? Punya umat. Ini karena satunya maksud, yaitu ibadah. Tapi mendakwahkan tauhid, mengajak untuk memurnikan ibadah adalah langkah menyatukan umat. Salah besar pernyataan sebagian kelompok sesat yang menyatakan justru mendakwahkan tauhid, menyeru memberantas kesyirikan, lawan dari tauhid, agar supaya tegak pemurnian ibadah, katanya memecah belah umat. Siapa yang meyakini ini, maka saya pastikan sesatnya orang ini. Saya tidak ragu akan sesatnya orang ini. Bagaimanapun penampakannya, kesalehannya, sesat dan menyesatkan. Tentang ayat-ayat Al-Quran, menentang hadis Nabi SAW, menentang seruan orang-orang yang seluruhnya menyerukan kebenaran dari awal sampai akhir. Seluruhnya menyerukan tauhid, memberantas kesyirikan. Tapi justru ia menganggap seruan untuk memecah belah umat. La ilaha illallah. Persatuan apa di atas kesyirikan? Persatuan tai kambing. Kalau keluar satu, tapi begitu sampai di bawah terpecah. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah umat kalian. Umat yang satu. Kenapa dianggap satu? Lihat perintah akhirnya, fa'buduni. Karena telah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesyirikan. Qala fil ayatil ukhra, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam ayat yang lain, ayat dalam surah Al-Mu'minun 51 sampai 52, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah dengan amalan soleh. Sungguh saya terhadap apa yang kalian lakukan alim, betul-betul tahu. Setelah itu Allah katakan, berarti para rasul yang dipanggil ya. Setelah itu Allah katakan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dan sungguh saya dan sungguh ini adalah umat kalian, umat yang satu. Berarti sama di atas. Dan sungguh ini adalah umat kalian. Berarti dimaksudkan kalian siapa di sini? Para rasul, sama dengan ayat ini. Wa ana rabbukum, dan saya adalah Rabb kalian. Fattaquni, maka bertakwalah kepada aku. Kalau di atas apa? Fa'buduni, maka beribadahlah kepada aku. Maka beribadahlah kepada aku. Ibadahlah kepada aku. Kalau sini fattaquni, maka bertakwalah kepada aku. Ibadah dan takwa itu apa? Punya hubungan? Iya. Tegaknya ibadah murni itulah takwa. Pemurnian ibadah, selamat dari kesyirikan, itu adalah langkah awal ketakwaan. Dan penyempurnaan ini, itulah kesempurnaan takwa. Jelas? Bisa dipahami? Lihat 10 wasiat yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. 10 wasiat. Wasiat pertama Allah sebutkan 5 wasiat. Di akhir wasiat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian ta'qilun. Berakal, memahami. Ingat, berakal di sini, memahami di sini, faham yang mengikat.
Sebab ta'qilun dari kata akal. Akal itu simpul. Jadi ta'qilun itu memahami dengan paham yang mengikat, tertanam di dalam hati. Paham? Itu ta'qilun. Supaya kalian ta'qilun. Selanjutnya apa? Allah menyebutkan pada ayat selanjutnya 4 wasiat. Di akhir wasiat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tadhakkarun, mengingat. Sebab kalau ilmu sudah tertanam, maka dia bisa menjadi pengingat. Ilmu yang tertanam, yang terikat, itu yang bisa menjadi pengingat. Adapun keluar masuk, gimana bisa menjadi pengingat? Mana bisa jadi pengingat? Masuk di mulut, keluar di pantat. Bukan masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Kemudian ayat selanjutnya Allah menyebutkan satu wasiat, surah 10, 541. Yang dijadikan nomor ajaib 541. Wasiat terakhir Allah tutup dengan apa? Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Bertakwa. Ini proses takwa. Apa hubungannya ibadah dengan ini? Dengan pembahasan ini? Lihat wasiat yang pertama. Dari 10 wasiat ini, lihat wasiat yang pertama yang mengawali supaya bisa sampai kepada yang terakhir, la'allakum tattaqun. Apa wasiat yang pertama? Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Mari kemari. Saya bacakan kepada kalian wasiat pertama. Berupa perkara yang Allah haramkan kepada kalian. Jangan sekali-sekali kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diinginkan adalah ditegaknya ibadah, pemurnian ibadah, tidak ada kesyirikan. Ini wasiat pertama. Ini langkah awal, tidak boleh tidak. Itu awal perkara itu berantas kesyirikan. Itu awal perkara. Benar-benar dalam memberantas kesyirikan perlu ada hikmah, perlu ada penjelasan, dan dalam memberantas kesyirikan ada metode memberantas global baru kemudian merinci. Global baru kemudian merinci. Sebab ada bentuk kesyirikan yang jelas, mudah dipahami, ada bentuk kesyirikan yang perlu penjelasan pendalaman. Tetapi asalnya harus berantas kesyirikan. Itu awal. Dengan inilah orang bisa meraih ta'qilun. Baru kemudian menangkapkan supaya tadakkarun, baru kemudian tattaqun. Jadi jamaah, orang yang membahas tentang takwa sementara tidak mampu menghubungkannya dengan ibadah murni, tidak mampu menghubungkannya dengan penuntasan kesyirikan, maka orang yang tidak pernah tahu hakikat takwa. Orang yang tidak pernah tahu hakikat takwa. Takwa itu lakukan perintah, tinggalkan larangan, sementara dia tidak tahu perintah terbesar yaitu tauhid, tidak tahu larangan yang terbesar yaitu kesyirikan. Apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ketemu orang senyum-senyum. Sekedar langsung membahas itu saja. Pokoknya apa yang bisa dipahami semuanya, yang bisa diterima semuanya. Ini orang Kristen juga menyerukan bertakwa kepada Allah. Sama. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan nasional ini. Bertakwa kepada Allah seruan nasional. Siapa yang menolak bertakwa kepada Allah, agama manapun itu dicurigai dalam undang-undang Indonesia. Kalau tidak mau bertakwa. Tapi apa mana takwanya? Apa mana takwanya? Mana takwanya? Ya, takwa. Salah. Takwanya ditafsirkan masing-masing kepada pada keyakinan masing-masing. Itulah takwa. Yang penting jangan buat kekacauan. Nah, itu takwa. Tenang-tenang, ketemu orang senyum-senyum. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup 2. Tapi beliau masih menyebutkan banyak
tapi kita sampai pada 2 poin. Iya, apa? 2 poin yang penting di sini yang merupakan pendorong ilmu bahwa menjelaskan tentang kedudukan ibadah ini. Apa itu? Bahwa dia adalah maksud diciptakannya makhluk. Sebab makhluk dicipta untuk jin dan manusia, sementara jin dan manusia tercipta hanya untuk beribadah. Hanya, perhatikan kata hanya. Dan bagaimana memahami makna hanya? Dari kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat penafian segala maksud, kemudian penetapan satu maksud. Hal yang kedua, beliau menyebutkan banyak ayat. Ayat yang pertama disebutkan rincian satu persatu Rasul. Ternyata seruannya ibadah murni kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan ayat umum, semua Nabi dan Rasul seperti ini. Kemudian beliau menyebutkan ayat kesatuan semua Nabi dan Rasul. Dan semua umat mereka dianggap sebagai satu umat. Sebab apa? Tegak di atas ibadah ini, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini terlihat hebatnya itu ibadah, luar biasanya itu ibadah. Tapi ingat, ibadah yang diinginkan adalah kemurnian ibadah. Nanti di akhir-akhir pembahasan beliau akan mengurai lebih dalam tentang bagaimana pemurnian ibadah itu. Nanti ada pembahasan pemurnian ibadah selanjutnya.